Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suparmanto L Lumbuki. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah media, yaitu media Google Classroom. Yang mana Google Classroom ini sudah sangat familiar sekali digunakan oleh siswa atau peserta didik maupun guru dan dosen dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oke, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang tutorial tata cara pembuatan Google Classroom, ya, baik itu untuk kalangan peserta didik, guru maupun dosen. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara detail dari awal pembuatan Google Classroom itu, baik itu untuk peserta didik, guru maupun dosen, sampai dalam proses penilaian untuk peserta didik yang telah diberikan tugas-tugas yang ada di dalam Google Classroom seperti itu. Namun sebelumnya yang belum subscribe channel saya itu Suparmanto L Lumbuki, silahkan di subscribe. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak, dan juga di like maupun di share konten-konten yang sudah saya buat. Terima kasih. Kita kembali ke Google Classroom. Nah, pertama-tama yang harus ada dalam proses pembuatan Google Classroom itu harus mempunyai Gmail, ya, akun Gmail. Karena akun Gmail ini wajib kan untuk masuk ke akun Google, ya. Kalau bisa menggunakan Google Chrome agar menunya sudah ada di sana seperti itu. Kalau udah menggunakan Google Chrome, masuk saja ke situsnya dan di sana akan ada seperti ini. Kalau belum ada, mungkin nanti di sini akan suruh sign in. Tapi kalau sudah sign in, maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini Google Chrome itu mempunyai banyak aplikasi, ya. Aplikasinya yang sudah menu-menu aplikasi ini sudah ada, sampai dengan menu aplikasi untuk Google Classroom sudah ada. Tinggal diklik saja seperti itu. Kalau sudah diklik, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini saya sudah banyak membuat kelas untuk semester kemarin ini. Nah, yang belum mempunyai kelas atau yang mau bergabung, silakan. Di sini ada seperti tanda tambah, ya, seperti itu. Di sini ada dua menunya, yaitu gabung ke kelas maupun buat kelas. Kalau gabung ke kelas biasanya digunakan untuk peserta didik. Kalau buat kelas berarti ini digunakan untuk media untuk guru maupun dosen dalam proses pembelajaran. Nah, karena sekarang kita gunakan yang pertama itu adalah sebagai guru atau dosen, maka harus membuat kelas, ya. Kita klik aja buat kelas. Nah, di sini akan muncul seperti aplikasinya seperti ini di Google Chrome-nya itu. Nah, di sini ada istilah pernyataan yang teman-teman harus patuhi. Setelah dibaca, langsung aja dicentang, setelah itu dilanjutkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ada beberapa item yang harus dilakukan untuk membuat kelas. Yang pertama itu nama kelas. Nama kelasnya apa misalkan? Ya, silakan buat misalkan kelas bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab. Di sini mungkin misalkan bagian tentang pendidikan bahasa Arab lah. Nah, bahasa Arab. Nah, mata pelajarannya apa? Di sini misalkan mata pelajaran yang diampu tentang bahasa Arab, misalkan ilmu bahasa Arab. Nah, ruangannya misalkan ruangan di mana, misalkan biasanya kalau sudah punya jadwal, pasti jadwal itu akan ada ruangan. Nah, misalkan di sini ruangan 1 misalkan. Nah, setelah sudah selesai diisi, itu nama kelasnya apa, misalkan bagian apa. Nah, bagian ini nanti muncul di tema. Nama kelas dan juga bagian ini akan muncul di tema besar, ya, di pembuatan kelas itu. Di ini setelah itu
langsung saja dibuat ya, buat kelas, maksudnya ini dibuat, klik aja buat, maka akan muncul, tunggu loadingnya agak lama, maka akan muncul sebuah kelas. Nah, ini kelas baru ya, kelas baru. Nah, menu-menunya seperti ini, yang belum ada siswanya dan sebagainya seperti itu. Nah, item-itemnya yang ada di kelas baru itu ada forum. Yang pertama forum, tugas kelas, anggota maupun nilai. Nah, ini punya fungsi-fungsi tersendiri dalam proses nantinya. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi, ini ada pendidikan bahasa Arab, ini nama kelasnya, ini bagiannya bahasa Arab seperti itu. Nah, sebelum itu di sini juga ada kode kelas ya, dan juga di sini ada mendata. Ini yang ini fungsinya adalah untuk melihat nanti siapa saja yang sudah mengirim file atau mungkin ada yang komentar dan sebagainya, pasti akan keluar di sini seperti itu. Dan mulai komunikasi dengan kelas ini. Nah, ini adalah kelas baru ya. Misalkan teman-teman mau tema, misalkan mau ubah temanya yang sudah ada di Google, silakan pilih di sini aja, ada ya. Misalkan masalah umum, temanya mau apa, misalkan bahasa sejarah juga tema-temanya sudah disediakan oleh Chrome. Classroom sudah ada, matematika atau seni atau olahraga juga sudah ada tema-temanya, atau yang lainnya bisa, atau saya pilih yang ini saja bisa. Misalkan tinggal diklik saja. Ini yang sudah disediakan oleh Google Classroom ya. Tapi misalkan teman-teman ingin ngupload tema yang mungkin dari pakai foto dan sebagainya, bisa, tinggal diklik saja di sini upload foto, tinggal cari ya, misalkan apa, misalkan di sini bisa dipilih, misalkan saya akan pilih misalkan gedung Win Mataram karena saya juga ngajar di Win Mataram. Tinggal diklik saja, klik, sudah ngupload. Setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, tinggal diperbaiki saja. Nah, yang ini akan yang keluar di tema, misalkan segini, tinggal kita klik saja, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini temanya ya. Kalau memang teman-teman ingin tema dari foto sendiri bisa, atau pilih tema yang sudah disediakan oleh Chrome atau Google Classroom juga bisa seperti itu. Nah, seperti inilah tema apa istilahnya, tampilan awal untuk kelas baru. Nah, dalam proses ini kita akan jelaskan satu persatu ya, sebelum kita akan bagaimana untuk memasukkan siswa dan sebagainya, peserta didik. Yang pertama forum. Forum ini biasanya adalah untuk kita chat atau kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan kita berikan ke siswa, misalkan apa, atau untuk pertama kali kita akan berkomunikasi dengan siswa. Misalkan di sini kita bisa buat misalkan assalamualaikum, misalkan tinggal diposting saja bisa ya, atau mungkin ditambahkan, misalkan kita akan memberikan RPS ke siswa misalkan. Nah, di sini assalamualaikum, ini misalkan RPS pelajaran kita misalkan. Nah, seperti itu. Tinggal kita lampirkan di sini, misalkan lampirkan di sini ada berapa varian, ada di, mungkin kalau teman-teman nyimpan di Google Drive bisa menggunakan Google Drive, atau mungkin ada linknya bisa dilinkkan ke sini, atau mungkin pakai file misalkan bisa. Misalkan contohnya kita menggunakan filenya, misalkan kalau kita mengupload berarti ini yang terbaru, masuknya terbarunya yang sudah ada. Kalau kita mengupload, kita tinggal cari aja di sini. Kalau di drive, kalau di-upload ini berarti kita harus nyarinya di laptop kita. Misalkan mau ngupload apa, misalkan RPS tentang
jadwal, misal ke jadwal kuliah semester, tinggal kita klik dan kita posting. Nah, sudah keluar. Kalau sudah kayak gini, tinggal kita posting saja seperti itu, akan keluar. Nah, nanti peserta didik akan melihat bagaimana postingan yang kita sudah kirim ke kelas ini, seperti itu. Ini forum ya, berarti forum ini adalah komunikasi kita untuk peserta didik ya. Kita membuat apa, misalkan membuat tugas, kita bisa gunakan melalui ini, seperti itu. Dan yang kedua, nanti kita akan membuat tugas juga bisa menggunakan di sini ya. Kita tugas ini, di sini ada beberapa item. Di sini ada tugas-tugas yang kita gunakan. Misalkan di sini ada tugas, misalkan kita buat tugas, kita bisa menggunakan di sini. Misalkan tugasnya apa? Misalkan tugas pertama kita kasih dia, atau mungkin dengan tugas kuis bisa juga, atau pertanyaan bisa, atau langsung memberikan materi ya, materi-materi yang sudah ada, seperti itu. Selanjutnya di sini anggota, karena ini masih baru makanya belum ada anggotanya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk memasukkan anggota. Yang terakhir itu adalah nilai. Nah, nilai ini adalah semua akumulasi dari tugas-tugas yang sudah kita berikan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, sekarang tata cara dalam proses bagaimana untuk peserta didik itu masuk ke kelas kita. Caranya yaitu di sini ada semacam kode kelas. Nah, kode kelas ini, yang ini kita klik saja akan keluar seperti ini. Nah, kode kelas ini yang akan kita berikan ke peserta didik ya. Nanti peserta didik akan buat ini. Peserta didik juga harus punya kelas, misalkan setelah punya kelas maka akan membuat yang masukkan kode kelas ini ke kelas Google Classroom-nya. Misalkan contohnya saya akan membuat di sini misalkan. Nah, yang tadi ini misalkan ini kita masukkan, contohnya ini saya gurunya, dan yang tempat yang lain saya masukkan ke sini. Misalkan saya akan menjadi gabung ke kelas. Nah, saya menjadi peserta didik. Tinggal kita klik saja kode yang tadi itu, kita paste, dan kita di sini ada konten yang gabung. Tinggal digabungkan saja, bergabung dengan kelas itu, maka akan keluar seperti ini. Istilahnya kayak gitu. Maka ini akan keluar saat kita yang ini ada sebagai peserta didik, maka keluarnya seperti ini juga, sama seperti itu. Nah, tadi saya gurunya itu tadi sudah menulis tentang ini RPS, maka akan keluar di sini RPS-nya seperti apa. Jadwal kuliah semesternya tinggal diklik aja bisa keluar. Nah, mungkin nanti peserta didik mau komen, misalkan mau komen dengan mau komunikasi misalkan dengan dosennya atau gurunya tadi, silakan tinggal tulis di sini. Misalkan Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz, misalkan seperti itu. Tinggal kita klik saja, maka nanti di Google Classroom-nya guru maka akan keluar pernyataan yang sudah tadi dibuat. Tinggal di refresh saja. Maka di sini ada komentar, yaitu komentar 1, yaitu Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz, seperti itulah. Nah, itu cara pembuatan dari akun Google Classroom kepada peserta didik. Tinggal kita memberikan peserta didik dengan kode ini, kode kelasnya ini ke peserta didik, maka peserta didik nanti akan memasukkan kode kelas ini di Google Classroom-nya peserta didik. Setelah itu maka akan dia masuk ke sini. Maka tadi sudah saya masukkan, saya sebagai guru di sini, maka akan anggotanya baru 1. Karena tadi 1 maka akan keluar seperti ini. Seperti itu. Ini baru anggotanya seperti 1. Misalkan, nah kalau mau invite lagi bisa seperti itu. Tinggal dikasih saja ini linknya, misalkan kasih ke siswa untuk bergabung, tinggal nanti tinggal diklik saja ini, maka akan
siswa akan bergabung di kelas ini, misalkan seperti itu. Misalkan gurunya dari mata pelajaran bahasa Arab ini misalkan ada 2 atau 3 bisa dimasukkan ke sini seperti itu ya. Nah, selanjutnya dalam proses pembuatannya seperti itu ya, agak mudah dan lain sebagainya. Ini kalau memang membuat tugas silakan dibuat aja, misalkan tugas apa, tugas pertama misalkan tugas 1 misalkan tugas 1 tentang misalkan istimewa qiraah misalkan. Nah, qiraah misalkan. Nah, petunjuknya ini adalah sebagai keterangan dari qiraah ini, apakah akan membuat qiraah, akan melampirkan atau suruh membaca atau suruh memberikan petunjuk, atau hanya untuk memberikan sebagai penjelas daripada qiraah ini. Misalkan tugas pertama qiraah, berarti kita membuatnya misalkan silahkan dijawab, misalkan jawab pertanyaan di qiraah, misalkan di dalam tugas. Nah, jadi siswa suruh menjawab, misalkan menjawab tugas pertama yaitu tentang qiraah. Misalkan tugasnya itu kita akan lampirkan mungkin menggunakan Word atau PDF, bisa misalkan kita menggunakan PDF saja. Kita cari di halaman kita, misalkan tentang apa, misalkan al-Arabiyyah Mu'asirah, misalkan tentang akhbarul alamiyah. Setelah itu nah di sini ada kontennya, yaitu ada siswa dapat melihat, buat salinan dan sebagainya. Kita pakai ini aja. Setelah itu setelah dibuat, nah di sini ada tugas. Ingat, di sini ada tugaskan. Nah, untuk dalam prosesnya ini kita harus isi dulu. Misalkan untuk siapa sih kalau yang ini untuk siapa sih tugas ini? Misalkan kita untuk semuanya bisa, untuk perorangan bisa, misalkan berapa orang kita anggota peserta didik, misalkan hanya berapa orang yang akan dikasih ke siswa, itu kita tinggal centang saja seperti itu. Kalau semuanya tinggal centang semuanya. Nah, di sini poin ini adalah untuk penentuan nilai ya, nilai tugas itu. Nah, berapa poinnya yang akan dikasih oleh kita, nanti kita akan jelaskan. Setelah itu tugas waktu, tenggang waktunya ini misalkan kita memberikan tugas pertama ini waktunya mungkin hanya beberapa hari, misalkan hanya 1 minggu atau 3 jam misalkan. Di sini ada kalendernya, sudah ada. Misalkan 2 hari, misalkan dari hari Rabu sampai misalkan Sabtu. Misalkan dari Sabtu ini waktunya. Sehingga dalam prosesnya ini nanti misalkan kita buatnya tanggal 1 September ya, tanggal 1 September misalkan, itu nanti batas pengumpulannya itu mungkin misalkan sampai berapa hari, 3 hari misalkan. Tinggal kita klik saja, misalkan sampai tanggal 4 waktunya kita misalkan sampai jam 12 malam. Nah, kalau sudah ada waktu seperti ini, berarti tugasnya ini kita berikan hanya beberapa hari, dari hari tanggal 1 sampai tanggal 4, berarti 4 hari. Sehingga tanggal 4 ini harus wajib peserta didik ini untuk mengumpulkan. Nah, kalau tidak mengumpulkan di sini, nanti akan keluar pernyataan di tugas itu sendiri. Nanti kita akan lihat. Setelah itu buat topik, misalkan topiknya tentang apa, seperti itu sudah. Baru kita tugaskan, tinggal kita klik saja tugaskan, seperti itu, maka sudah keluar tugasnya.
Nah, tugas ini nanti kita di peserta didik akan kelihatan ya. Tugas apa yang diberikan oleh guru pasti akan keluar di peserta didik seperti itu. Nah, ini Suparmanto memposting tugas baru, misalkan tugas qiraah, tinggal kita klik saja apa tugasnya. Di sini tadi petunjuknya, di sini ada petunjuk, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di dalam tugas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan maksudnya yang qiraah tadi itu silakan diklik saja ini, maka akan keluar ini. Tinggal diklik saja, maka yang tadi dikirim oleh guru akan keluar seperti ini. Seperti itu. Nah, misalkan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu maka siswa untuk mengumpulkan tenggat waktunya, di sini sudah ada tenggat waktunya bahwa untuk mengumpulkan tugas itu sampai 4 September tanggal 23. Nah, jika lewat daripada ini siswa atau peserta didik bisa mengumpulkan, tapi nanti di forum kelasnya guru itu maka akan ada notifikasi tentang sudah diserahkan. Nah, kalau memang lewat dari 4 September ini, maka nanti di kelas guru ini akan ada pernyataan terlambat terlambat mengumpulkan seperti itu, kayak gitu. Nah, sekarang misalkan sudah selesai ini ya, kita kembali lagi, kita selesai dibuat pernyataan ini, sudah dijawab, maka peserta didik ini akan mengumpulkan tugas. Nah, disinilah untuk mengumpulkan tugasnya, yaitu caranya tinggal ditambahkan tautnya, misalkan yang mana tugas yang sudah diselesaikan tinggal ngambil di mana, misalkan filenya di sini, misalkan dipakai file, pakai dokumen, slide bisa juga, atau gambar, tinggal kalau memang disuruh untuk menggambar saja bisa, atau file misalkan yang lebih enak, tinggal diklik saja, kita cari di upload. Misalkan tugasnya sudah dikerjakan, misalkan yang ini, misalkan tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah ini selesai, kalau sudah kita buat tugas, peserta didik sudah membuat tugas, setelah di-upload agak lama karena lumayan lama juga ya. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah. Tinggal di sini ada mengatakan bahwa ketika Anda sudah siap mengirim tugas file untuk ditugaskan, ingat untuk menyerahkan. Nah, setelah itu tinggal diserahkan, kayak gitu, serahkan. Nah, kalau sudah diserahkan berarti siswa ini, peserta didik ini sudah menyerahkan. Di sini ada tadi serahkan, sekarang sudah notifikasinya diserahkan. Berarti tugas kita sudah selesai, diupload ke kelas guru. Nah, kelas guru nanti akan melihat di sini. Berarti akan kelihatan bahwa sudah mengupload tugas tersebut. Nah, untuk melihatnya nanti biasanya di sini. Di sini. Nah, ini sudah ada tugas qiraah 1. Nah, ini tadi peserta didik sudah mengirim tugas itu ke guru. Nah, sistem penilaiannya ini sudah ada, tinggal teman-teman untuk menilai, misalkan mau kasih berapa dari tugas yang sudah diberikan oleh guru. Misalkan kita mau kasih, agar lebih enak tinggal diklik saja ini agar supaya lebih jelas. Yang pertama itu kita lihat di sini apakah tugasnya bagus apa benar atau salah, bisa dilihat di sini misalkan ya. Kalau sudah selesai kita baca ternyata menurut prediksi kita tinggal kasih nilai di sini. Misalkan berapa? Kasih dia 90 misalkan. Contohnya, setelah itu kita kasih komen saja good atau mumtaz. Mumtaz misalkan. Mumtaz. Nah, tinggal kita posting. Nah, setelah itu kita kembalikan. Maksudnya kita
kita kembalikan di sini adalah agar supaya kelihatan nilainya. Oke, kita kembalikan. Oke, selesai. Maka keluarlah di sini nanti nilai yang sudah ada. Nah, itu 90. Seperti itu. Nah, ini 90. Berarti siswa juga sebenarnya bisa melihat nilai yang sudah diberikan oleh si guru. Misalkan ya, kita lihat berapakah nilai yang sudah dikasih dari tugas kita. Sebenarnya bisa dilihat tergantung dari, nanti kita lihat dari tugas yang sudah kita kasih. Nah, ini tugas kiroahnya. Lihat tugas dinilai. Nah, kalau di sini belum bisa dilihat, berarti guru tidak mengaktifkan sistem penilaiannya. Nah, di sini sistem penilaiannya guru harus paham di sini, bahwa di sini kita lihat kalau kita mau cara menilai ya, kalau studi ini kan secara manual. Kan nanti kita menggunakan tugas itu banyak, tugas 1, 2, 3 sampai mid maupun semester. Nah, kita tinggal klik saja yang ini. Setelah itu kita bawa ke bawah. Di sini ada umum. Nah, di sini ada kode undangan nih. Misal kalau kita nggak aktifkan ini, berarti kita nggak bisa kasih kode atau nyalain dan sebagainya seperti itu. Forum, misalkan forumnya ini, apakah kita bisa memberikan komentar? Kalau memang kita nggak bisa kasih komentar, bisa juga dan sebagainya seperti itu. Nah, ini penilaiannya. Nah, penilaian ini kategorinya seperti apa? Ini harus diperhatikan oleh guru dalam proses penilaiannya. Nah, tanpa nilai keseluruhan, berarti ini bisa jadi siswa tidak bisa melihat nilai yang diberikan oleh guru, artinya privasi. Atau di sini kalau kita kasih, misalkan kalau poin total, berarti nanti hanya totalnya saja yang kita kasih ke siswa. Kalau berdasarkan kategori, maka kita harus kasih kategorinya seperti apa, misalkan seperti ini. Nah, misalkan 100%, harus 100% di sini ya. Kategori nilainya misalkan pertama, tugas pertama kita kasih 90 misalkan, dari misalkan 50%. Nah, terus harus tugas kedua misalkan kasih 80 nilainya karena besar. Setelah itu 50%, harus 50%. Karena 100% berarti yang sisanya adalah tinggal 50. Berarti tinggal 50%. Atau teman membuat kategori yang lain misalkan, berarti harus 100%, kita kasih sini 30%. Nah, kita buat kategori lain yang nilainya misalkan 70, berarti di sini harus nilainya 20 seperti itu. Setelah itu baru kita selesai ini, maka tinggal kita simpan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, maka nanti kelihatan bobotnya seperti apa. Nah, di sini juga misalkan teman-teman belum mengerti dalam proses pembuatan penilaian, di sini sudah ada mempelajarinya. Tinggal dilihat saja sini dalam prosesnya, tinggal dibaca ya, kategorinya seperti apa, memilih sistem penilaian sudah ada. Ini sudah petunjuknya sudah ada juga, silakan teman-teman lihat ya, kayak gitu. Membuat kategori nilai misalkan seperti ini sudah ada ya, kategorinya kayak gimana dan sebagainya kayak gitu. Menghapus juga bisa. Nah, itu maksud saya. Nah, setelah ini kalau sudah selesai, maka udah selesai kita dalam proses penilaiannya kayak gitu. Nah, misalkan saya contohkan dengan tugas-tugas yang sudah saya kasih di beberapa kelas. Nah, kalau kita punya banyak kelas, misalkan kita tinggal klik saja di sini, maka keluar di sini kelas-kelas yang sudah kita buat. Misalkan saya akan ke misalkan Al-Arabiyah Al-Mihnah, maka keluar di sini seperti itu, Al-Arabiyah Al-Mihnah. Atau misalkan yang lain, misalkan Mufrodat kelas D, maka keluar seperti ini.
Nah, jumlahnya anggota yang sudah saya buat di sini ada 38 siswa ya. 38 siswa ini. Nah, nilai-nilainya sudah ada. Tugas yang sudah saya berikan itu ada beberapa tugas. Ya, ada tugas mufrodat, ada info mufrodat, ada mufrodat bergambar, ada tugas hafalan mufrodat. Misalkan kalau kita mau lihat semuanya, tinggal kita klik saja di sini. Nah, di sini ada keterangan ya. Ternyata yang dari 38 siswa itu, misalkan 38 siswa itu, ada 27 orang yang sudah menyerahkan tugasnya. Tinggal ada 5 orang yang belum diserahkan. Seperti itu. Ya. Nah, yang sudah saya nilai itu baru ada 6 orang. Kayak gitu. Misalkan kita mau melihat tugas-tugasnya seperti apa, tinggal klik saja yang ini. Nah, seperti itu. Maka keluar seperti ini. Nah, tugas-tugasnya. Ini tugasnya. Nah, ada yang centang merah ini berarti dia belum menyerahkan tugas. Ya, tidak ada. Seperti itu. Nah, yang di bawah ini dinilai. Berarti ini sudah saya kasih nilai. Yang belum saya kasih nilai belum ada. Misalkan contohnya Rahmatul Aulia, misalkan saya akan kasih nilai. Tinggal diklik saja di sini. Nah, kita akan kasih nilai berapa misalkan di sini, misalkan dari mufrodat ini yang sudah dibuat berapa mufrodat, tinggal kita kasih misalkan 90. Nah, klik gitu. Good misalkan. Baik misalkan. Atau apa? Harus dikomentari seperti itu. Good aja lah. Nah, baru diposting, baru kita kembali. Kayak gitu, kembalikan. Maka akan keluar di sini nilainya. Rahmatul Aulia pasti akan keluar. Kita lihat. Nah, kita lihat ke bawah yang sudah ada nilainya Rahmatul Aulia. Nah, ini 90 seperti itu. Dan juga semuanya. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, sekarang kayak gimana? Kita akan melihat nilai keseluruhan yang sudah ada nilainya misalkan. Tinggal kita klik saja yang ada sini itu setelannya. Nah, yang berupa Excel ya, berupa Excel. Tinggal kita di sini aja salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, tinggal diklik saja, maka keluar semuanya itu berbentuk Excel ya. Nah, ini berbentuk Excel. Nah, dari bentuk Excel ini sudah dari tugas-tugas yang dulu saya kasih ada berapa tugas. Yang pertama tugas hafalan buku saku, ada mufrodat bergambar, ada tugas mufrodat individu berkelompok. Nah, semuanya sudah ada ya, sudah kelasnya ini ada di sini, ada namanya ini namanya dengan akun Gmailnya. Yang sudah saya kasih nilai itu ada di bawah. Misalkan sini ada beberapa orang yang sudah kasih nilai, hanya beberapa orang. Kayak gitu. Kalau sudah ada berarti sudah keluar nilainya. Nah, itu kayak gitu cara pembuatannya. Nah, kalau kita mau lihat seperti itu, misalkan kita mau lihat keseluruhannya juga bisa. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam proses pembuatan Google Classroom, itu dari cara pembuatannya sampai dengan penilaian daripada Google Classroom. Oke, kita akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.